Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yonatan, dalam pembahasan soal-soal persiapan UP-PPG. Kali ini kita akan membahas di modul 1 profesional KB yang pertama. Semoga video ini bermanfaat dan silakan disimak baik-baik. Langsung ya kita masuk ke dalam soalnya. Baik, dalam format yang ini kita akan melihat tes formatif sama seperti biasanya 10 soal, dan juga kita sama juga konsepnya masih membahas konektivitas atau hubungan antara soal dan jawaban. Baik, kita masuk soal yang pertama ya Bapak Ibu. Soal yang pertama adalah perkembangan saat ini yang termasuk anak berkebutuhan khusus meliputi. Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 ini ada di teks. Dalam dunia anak berkebutuhan khusus itu kita bisa ngambil di rangkuman. Jadi poinnya ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi anak berkebutuhan khusus itu ada dua kategori ya Bapak Ibu. Kategori yang pertama yaitu bersifat sementara atau temporary special needs atau faktor eksternal, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanently special needs atau faktor internal. Lalu kita lihat di jawabannya. Yang sesuai adalah A, temporary dan permanently special needs. Sedangkan B itu tidak masuk karena di situ temporarinya benar dan disability special need itu adalah pemahaman dari ya Bapak Ibu. Disability special need tidak ada hubungannya. Lalu children with special need artinya adalah anak dengan kebutuhan khusus dan pendidikan kebutuhan khusus untuk yang C. Yang B tadi temporarinya benar, disability special need atau kebutuhan spesial atau kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Sedangkan D permanently-nya benar dan disability with special need. Jadi keterbatasan dengan kebutuhan khusus. Sedangkan E disabled children atau anak dengan hambatan atau anak dengan pengecualian eksepsional. Jadi yang lebih tepat adalah A. Lanjut soal nomor 2. Andi memiliki prestasi yang tidak memuaskan. Hal ini disebabkan karena Andi saat kecil mengalami trauma psikis, yaitu terjadi konflik sosial di tempat tinggalnya. Prestasi Andi yang rendah tersebut mengakibatkan Andi termasuk anak berkebutuhan khusus. Andi termasuk anak berkebutuhan khusus kategori. Baik, kita harus lihat dulu Bapak Ibu, kasusnya Andi ini adalah kasus di mana dia mengalami trauma psikis yang terjadi, yaitu terjadi konflik di suatu tempat tinggalnya. Nah, ini sesuai dengan konsep C, temporary. Kenapa? Temporary itu adalah pengertian dari bersifat sementara. Dan sifat sementara itu adalah karena dia terjadinya kasus trauma psikis atau konflik di tempat tinggalnya. Karena sementara saja, setelah konfliknya selesai kan berarti kasusnya juga hilang, makanya disebut dengan temporary. Nomor 3. Landasan filosofi yang mendasari penyelenggara pendidikan khusus dapat terlihat pada prinsip humanistik dengan tujuan. Jadi humanistik ya Bapak Ibu ya. Humanistik, ingat, pengertian humanistik adalah berkaitan dengan kemanusiaan atau dirinya sendiri gitu. Lalu, apakah humanistik terkait dengan tujuan prestasi dalam bidang sosial? Tidak ada hubungan. Lalu C, kemampuan dalam fungsi kehidupan bermasyarakat, karena bukan juga, karena sejatinya pendidikan khusus dapat terlihat pada prinsip humanistik ada di apakah kemampuan dalam fungsi kehidupan masyarakat, juga bukan.
prestasi dalam bidang akademik? Bukan juga prinsipnya. Kemampuan fungsi fisik dan motor juga bukan. Ini lebih tepat kepada aktualisasi sesuai dengan potensi individu. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan dirinya sendiri. Kata kuncinya adalah potensi individunya. Jadi individunya tadi kata kunci dari korelasi dengan humanistik. Itu lebih tepat. Nomor 4. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, salah satu implikasi kebijakan dari istilah pendidikan layanan khusus adalah pelayanan pendidikan bagi anak. Ini ada di halaman 29. Itu lebih tepatnya adalah yang mengalami disabilitas. Yang sedangkan anak berkebutuhan khusus di sekolah SLB, anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu tidak ada kaitannya. Yang ada itu adalah yang mengalami disabilitas. Nomor 5. Pada zaman dahulu, anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai beban dan dipengaruhi roh halus. Pendapat ini terjadi pada masa, nah ini ada di halaman 11 ya Bapak Ibu, yaitu masa peradaban kuno. Sedangkan Renaissance abad pertengahan, akhir abad ke-9 dan abad ke-20 tidak ada. Lanjut ke nomor 6. Anak berkebutuhan khusus gangguan emosi, cacat fisik, atau epilepsi yang dijadikan penghibur atau pelawak oleh raja dan dipelihara oleh ilmuwan sebagai peramal atau pemberi petunjuk diberlakukan pada zaman. Nah ini ada di halaman 13, yaitu Renaissance. Jadi dilihat di halaman 13 ya Bapak Ibu sesuai dengan teks. Nomor 7. Pendidikan luar biasa di Indonesia dapat ditelusuri sampai awal abad 20 atau inisiatif dari Dr. Wetzhoff pada tahun 1901. Dibukalah satu lembaga untuk penyandang. Nah, jadi pertama kali itu ada di gangguan penglihatan. Lembaga yang dibuka itu ada di halaman 22. Nomor 8. Landasan pendidikan yang memuat nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang menjiwai, mendasari dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan adalah halaman 25 Bapak Ibu ya. Jadi landasan yuridis ini kaitan terhadap hukum. Psikologis itu terhadap kejiwaan, sosial itu adalah interaksi, empiris itu dari pemahaman. Dengan filosofis itu yang lebih mendasari pada memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Jawabannya ada di E atau di halaman 25. Marga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal tersebut tercantum dalam peraturan. Nah, ini ada di halaman 29 Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik. Lanjut kita di nomor, maaf, ini kita kehilangan halaman, kita coba lagi. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Maaf ya Bapak Ibu, kita kehilangan halaman. Oke. Ya. Nomor 10 terakhir. Suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan merupakan landasan. Ini tadi saya jelaskan di atas. Yuridis itu adalah sifatnya ke hukum, dengan psikologis adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala. Landasan filosofis pendidikan adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai, mendasari dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Landasan sosial manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, jadi kaitan terhadap sosial.
yuridis. Pendidikan khusus adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu. Jadi lebih tepat untuk nomor 10 itu ada di halaman 27 yaitu B. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan singkat saya pada modul 1 profesional KB1. Semoga video ini bermanfaat. Salam hebat buat Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.